Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah majelis keluarga Nisa yang dirahmati Allah. Allah masih memberikan kita sebuah kenikmatan untuk hadir dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang tentu kita berharap Allah selalu turunkan rahmatnya dan juga Allah turunkan sakinah. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, sebuah majelis yang di sana melantunkan ayat-ayat Allah dan juga mempelajarinya, maka Allah akan turunkan sakinah dan Allah akan turunkan rahmat dan juga bahkan para malaikat hadir bersama kita untuk mengaminkan doa-doa kita. Dan kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk langit tentang keistiqomahan kita hadir dalam majelis ilmu. Yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah kenikmatan yang terus Allah berikan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita hadirkan untuk selalu kita curahkan untuk Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam yang alhamdulillah mudah-mudahan selalu kita mainkan juga puja-puji kepada Allah dan juga mohon salawat dan salam untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya dan juga tentu mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan sebelum masuk kajian ada sebuah info yang ada di samping saya, ada khitan gratis. Insya Allah kita akan menyelenggarakan kegiatan rutin kita yaitu kegiatan khitan insya Allah di Rumah Zidan MKI di tanggal 13 September ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk ikut berpartisipasi mendukung kegiatan ini dengan setidaknya doa untuk kita semua ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya dan silakan yang ingin ikut mendukung dalam bentuk infak untuk ada QRIS di bawah dan juga ada nomor rekeningnya, silakan untuk menghubungi Bunda Darmi ya yang alhamdulillah istiqamah untuk mengelola kegiatan ini. Dan alhamdulillah para guru kita sudah hadir bersama kita. Kita akan melanjutkan sebuah kajian bersama Uncle Di dan Abah Ruli ya, yang setiap Kamis kita ngobrol tentang bagaimana keluarga kita, dan salah satu yang dibahas dalam beberapa kajian belakangan ini adalah tentang fitrah ya. Dan kita sudah menuntaskan tentang fitrah keimanan, kemudian terakhir fitrah bakat ya. Dan sekarang insya Allah kita akan melanjutkan sebuah kajian atau sebuah tema tentang fitrah belajar saja ya. Insya Allah nih, karena tidak ada seorang pun yang tidak Allah berikan satu potensi untuk belajar. Dan bahkan kalau kita lihat anak-anak kita ya, sungguh mereka punya keinginan tahu, curiosity yang luar biasa untuk eh, mengenal banyak hal. Dan itulah memang sebuah fitrah yang Allah terus sudah turunkan untuk semua insan manusia ya. Baik, tanpa panjang kalam, saya persilahkan ke Saudara Del Jambari, Allah Ta'ala, yang selalu menemani kita untuk sama-sama belajar tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Badal masykurah. Syukuran jazakumullahu khair. Mata'adallah fi kulli Amin, hayatikum amin. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allah ya muallim Daud alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini masih bersama Abah Ruli yang posisinya ada di Johor Baru, Ustaz. Masya Allah, muter terus, nggak puyeng tuh. Amanah, Ustaz. Ada Masya Allah, Masya dan Allah, sekolah-sekolah di nanti ada 3 sekolah nanti insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Berkah hidupnya, betul kan? Amin. Pagi ini Ustaz, kita
menjadikan alam sebagai kalau orang Padang bilang itu alam terkembang jadi guru. Ya, Eh, ada bagian yang kalau fitrah belajarnya setiap orang itu kan sebetulnya kalau lihat bagaimana Rasulullah SAW menyatakan khairu fi khalqillah wala tafakkur fi dzatillah. Itu kan bagian yang eh, Imam At-Tabrani menyampaikan hadis itu kan kita disuruh berpikir tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah supaya tidak blunder sendiri. Karena iya. kalau di Ali Imran sendiri kan A'udzubillahi minasyaitonir rajim inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu kan bagian yang mendorong semua orang untuk dia dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda bagi orang-orang yang mau berakal. Ini kan kitab kauniyahnya Allah yang namanya alam ini kan Masya Allah banget. Do we have to start? Ya. Betul, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau Oke. pencahayaannya biasa, kalau tidak di rumah sendiri pencahayaannya biasanya agak ininya jadi sangat ini ya, sangat glowing gitu. Nih, suara saya jelas nggak ya? Semoga Yang ini, penting ilmunya semoga jelas, jelas. jelas nggak ya? Alhamdulillah. Apa namanya? Bahwa hari ini kita masuk ke fitrah belajar ya, fitrah belajar bahwa bahkan kan kalau apa namanya ada rasul ada nabi dan rasul yang langsung gurunya Allah Subhanahu Wa Taala ya saya itu Nabi Adam kan Nabi Adam itu sama Allah langsung diajari nama-nama benda itu dalam Al-Baqarah 31 kan dalam Al-Baqarah 31 Ya. Allah langsung mengajari Nabi Adam nama-nama benda. Nah ini yang apa namanya kemudian jadi dan ujungnya nanti kalau kita ngomong ujungnya ya tadi ujungnya ketika di Ali Imran tadi hamba Allah yang hebat itu ketika dia kiaman wa qu'udan dia mau duduk mau diri dia mau mengatakan tidak ada ciptaan Allah yang yang apa namanya yang Ya. yang yang nggak sia-sia semua bahwa ciptaan Allah itu luar biasa ciptaan Allah itu masya Allah tabarakallah menjadi sebuah keindahan menjadi sebuah kebaikan bagi kita semuanya. Nah, ini menjadi penting dan ternyata di ujung-ujung hari ini banyak yang jadi masalah ketika anak-anak tidak didekatkan dengan realitas. Jadi kalau saya mengatakan alam itu realitas sebenarnya. Alam itu sesuatu yang eh, banyak hal yang di luar kontrol kita. Jadi alam itu tidak hanya dimaknai dengan bimakna oh harus belajarnya naik kebun gitu enggak gitu ya. Tidak harus belajar di kebun harus belajarnya di halaman, tidak, tetapi di alam itu mendekatkan anak dengan realitas kehidupan. Ini yang seringkali yang sekarang hilang di kita. Apa hari ini itu semuanya under control. Nah, padahal kalau kita mau bahwa di alam itu banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kunci ketika anak-anak akhirnya mau berpikir. Ketika semuanya bisa dikontrol, akhirnya semuanya kayak anak-anak mengatakan ya udah ini semua bisa saya kontrol, semua bisa saya laksanakan, saya semua bisa bisa semua bisa semua bisa. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak banyak hal yang memang mereka bisa explore gitu. Karena semua sudah tersedia. Sedang di alam semua itu tentang proses, ya kan? Mohon maaf ya, main game saja. Contoh saya yang ini kan main game. Main game itu kan antara Ya. proses dan resultnya itu kan cuma seini doang ya, seuprit gitu. Nah di alam kan nggak bisa. Kita kalau Ya. misalkan main game apa nanam-nanam, main game nanam-nanam. Kalau di alam itu kan nggak bisa. Ya, sekian bulan prosesnya, sekian lama prosesnya, sekian hari. Nah ini yang menjadikan Ya. akhirnya orang-orang itu memahami proses luar biasa. Nah, ini yang sebenarnya kenapa ini menjadi sangat penting sekali untuk kita semuanya mendekatkan anak dengan realitas kehidupan. Nih, ini yang menjadi kata kunci tadi, realitas kehidupan. Gitu, Ustaz. Non Ustaz. Eh, jadi inget Tamagotchi, Zat. Ya. Tamagotchi itu dulu ada mainan kecil gitu yang Oh iya, dikasih Tamagotchi makan, ya. Ya, diajak main, di ya. apa segala macam gitu. Itu eh, memunculkan empati juga karena eranya era digital. Jadi tapi Tamagotchi itu jadi
apa istilahnya? Jadi pengalih perhatian supaya mereka punya empati, supaya punya rasa sayang kepada si Hewan. binatangnya, Ya. ya benar, dan seterusnya gitu. Tapi kalau seperti itu, apakah memang sekolah alam jadi penting itu? Eh, Kembali kalau saya bukan karena mentang-mentang saya di jaringan sekolahnya sekolah Islam terpadu bukan sekolah alam gitu, saya mengatakan Ya, tidak, tapi gini, bukan tentang bentuk, kembali lagi bukan tentang bentuk. Jadi sekolah itu bagaimana dia mendekatkan dengan realitas, realitas kehidupan. Tadi kan sekarang namanya sekolah alam, mungkin sebenarnya tidak terlalu relevan dengan tempat di kota, menurut saya ya, di tempat di ya, kota. Karena nyari di kota, nyari alamnya kota kan beda sama alamnya desa, gitu. Tapi bagaimana, bagaimana akhirnya semua anak-anak itu dia bisa dekat dengan realitas kehidupannya. ya. Saya misalkan gitu, teman-teman master ya di Depok Sekolah Terminal, itu dia mendekatkan realitasnya dengan kehidupannya, ya sudah, memang tempatnya dekatnya apa namanya, dekatnya Terminal. terminal, ya sekolahnya belajarnya dekat seperti itu, ya sudah dengan kehidupan kondisi terminal. Ada kalau nggak salah dulu itu ada salah satu sekolah dia dekat dengan pasar, salah satu anak-anaknya itu nanti belajarnya di pasar. Saya bilang ya itu tentang kehidupannya, ya begitu gitu loh. Dan Ya. dengan realitas kehidupan seperti itu dia lebih dinamis. Hari ini mohon maaf karena anak-anak kita belajarnya di ruang-ruang tertutup yang kadang-kadang hanya main teori. Hmm, Padahal kalau kita lihat tadi prosesnya Nabi Adam, Ustaz. Nabi Adam setelah diajari nama, Nabi Adam disuruh explore, ya. ya kan? Tapi ada tantangan adabnya, Ustaz. Nah, ini kan yang sering kita bicarakan. Hmm, Tantangan adabnya, ojo nyedeki, oke. jangan mendekati Ya, pohon itu. ya, ya, ya. Diajarkan, kemudian didekatkan dengan realitas. Lah inilah sebenarnya pentingnya. Kenapa anak-anak hari ini dengan alasan kan anak-anak udah sekolah, Ustaz. Sekolah itu mungkin dia lebih pada aspek-aspek kognitifnya ya. Kalau kalau kita tadi, aneh selalu tergelitik dengan kalimat antum di eh, video-video pengantar dari Majelis MKI. Tidak banyak yang didapat, terutama tentang nilai-nilai kehidupan. Nah, gitu kan. Nah, ini memang kenyataannya di sini gitu. Ini kenyataannya di Ya. sini. Nah, inilah yang menyebabkan pendidikan-pendidikan kita, mohon maaf, mungkin belum Ya. bagus. Gitu kan. Kalau saya bilang ya kalau ngomong bukan mungkin ya, memang belum bagus gitu saja lah. Kalau nanti mungkin kesannya kok ini banget. Memang pendidikan kita belum. Kenapa? Karena kita Ya. jauh dari realitas kehidupan. Gitu. Kalau kalau kita lihat sebagai kan gini, Seth, alam itu kan banyak yang membangkitkan rasa takjub Ya, sebagai dasar lahirnya ilmu dan iman gitu betul. kan ya. Sehingga ketika fenomena nyata yang ada di alam ini kekayaannya penuh gitu. Jadi belajarnya lebih apa ya? Lebih konkret, lebih Hmm, indrawi gitu. betul. Itu yang kalau kita bisa jadikan tahapan-tahapan pembelajaran ke anak mesti apa dulu? Observasi dulu atau discovery dulu atau apa gimana? Dok? Ya, jadi ini sebenarnya tahapannya tahapannya sama dengan tahapan tahapan di ini saja. Jadi bagaimana anak itu mulai dia itu kenalan ya, kenalan dengan benda kan sebenarnya, makanya kan tadi sam'an itu Halo. menjadi sesuatu yang memang pertama ya, pertama dia diinikan. Ah, kalau jadi bagaimana dia pertama dia mendengarkan. Makanya Nabi Adam di situ diajarkan dengan mendengarkan dan ditunjukkan kan. Nah, anak-anak sama. Dari situ nanti nah muncullah nanti setelah itu baru ngomong discovery-nya dari discovery itu tahap selanjutnya. Jadi tahap pertama itu anak-anak tetap dikenalkan dulu. Pengenalan terhadap ini itu dikenalkan dulu karena memang tadi secara tahap perkembangan anak itu kan kita sudah sering bahas ya, pendengaran anak itu jauh lebih pertama, lebih dia paling paling cepat paling cepat selesai secara apa namanya, paling kuat. Nah kemudian baru Ya, ke sama baru ke nadornya, matanya, baru kemudian dia melihatnya. Setelah itu dasar. baru dia Hmm. aktivitas yang lain. Kalau dari situ dia baru mengenal bentuk. Nah, apa yang Ustadz sampaikan tadi, Hmm. dulu eranya Tamagotchi, hari ini eranya mabar-mabar online gitu kan istilahnya. Tetap emosinya Ya, hanya ya, satu ya. emosi saja, tetapi mohon maaf di situ tidak banyak yang tidak banyak hal yang ter apa namanya terkelola dengan baik. Kenapa? Explore. Karena di situ emosi tapi akalnya tidak kuat. Akalnya tidak. Nah, di Hmm. sini nanti Ya, ada stimulan kecil,
kemudian anak-anak mendapatkan ini. Makanya kalau di anak, mohon maaf, kalau kita punya di sini ada yang mungkin sudah punya cucu, punya anak kecil, anak bayi, jangan dikenalkan dengan layar, tapi dikenalkan dengan bentuk mata kita itu. Jadi biar biar dia ada iya penglihatan, mungkin dia ngeraba, nyium Ya, atau dengar dengar suara alam. Itu ya, jadi bagian itu suara apa ya? Itu betul. suara apa ya? Itu burung yang mana ya? Mungkin ke apa? Nggak harus apa namanya? Saya menutupi ya agak salah juga sih. Saya menutupi kelemahan saya untuk ngajak mereka main di eh, kebun binatang gitu dengan cara yaitu saya papar layar Animal Planet disetelin, oh ini binatang ini binatang ini dengan suara-suara yang itu termasuk salah satu dosa kecil saya mungkin Ustaz. Bukan dosa, ketidaktahuan kan bukan dosa ya. Kan bab ngeles kita pinter lah gitu. Kan Nah, gini, nggak ngamatin kupu-kupu, ya, hujan, tumbuh-tumbuhan, beliin mereka. Kan ada itu Ustaz, yang kayu Brazil itu yang apa namanya kalau direndam nggak pakai matahari terus bisa nongol di samping-samping itu kasih ya, ya, boneka apalah kayak gitu-gitu atau ya, mungkin ya. kaktus or Hmm. ini gitu itu bisa juga kan buat ini mereka. Betul, bisa saja. Jadi yang paling penting sebenarnya tadi saya mendekatkan dengan realitas itu mendekatkan dengan kondisi sebenarnya minimal, minimal. Misalkan gini, sesederhana bahwa anak-anak itu tahu apel itu bukan gambar apel, tapi bentuknya itu Hmm. kayak gini gitu. Ya, 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 Karena mata kita itu nanti bisa mengurai kedalaman. Seth. Nah, belajar berangkang, saya mulai dari belajar ya, berangkang. ya, Berangkang itu, berangkang itu kan anak-anak itu kan dari turun atas naik ini kan. ya. Itu dia belajar tentang memperkirakan jarak. Bapak Ibu berangkang merangkak ya. Ah, aduh, ini saya di Johor tapi bahasanya berangkang itu apa ini? Itu So- ada juga yang di Mas Selo juga lagi di Johor itu. Oh, Oh, Johar ya dia, Johar Baru tuh. oh, Johar Ustaz, Johar. Apa kabar Ustaz Ruli? Deket-deketan itu. alhamdulillah. Nah, jadi tadi anak itu ketika dia belajar tentang realitas kehidupan, akhirnya seluruh tubuhnya itu menjadi aktif, menjadi aktif Responsif. ke- Hmm. dan responsif. Nah, ini sebenarnya yang muncul. Kalau kemarin kita imannya sudah ditumbuhkan. Tapi iman itu butuh pembuktian. Pembuktiannya dari mana? Respon-respon tubuh. Ya, Nah, respon tubuh di mana? Ketika dia mendekat dengan realitas alam, realitas kehidupan. Oh, namanya pisang itu kayak gitu, bukan gambar pisang gitu ya. Oh, ya, namanya wortel itu ya wortelnya. Makanya banyak kalau anak-anak hari ini kan diberikan mainan-mainan yang bisa karena dia memang ini ya, yang bisa di apa oral gitu, yang bisa digigit gitu. Nah, ya, tapi yang aman bahannya aman. ya. Memang begitu. Yang dia ber- anak itu ketika dia belajar merangkak langsung di lantai yang halus kemudian di kerikil dia bisa Hmm. membedakan oh ternyata Ya, ada tekstur-tekstur seperti ini. Itu di kalangan masih kecil. Semakin gede dia akhirnya tahu bagaimana dia kehati-hatian itu muncul ketika ini terjadi. Nah, itu berarti tadi dia itu antara kan otak itu Zat, berpikirnya itu kan cepat sekali ya, ya. Kalau menurut ini kan 50 nanodetik. ya, 50 nanodetik itu berarti set dulu, langsung kayak kilatan ya, dat gitu ya. kan. Jadi ketika dia mendapatkan apapun responnya langsung cepat. Itu kenapa terjadi? Ketika dia tahu tentang kondisi. Nah ini yang Insya menjadi Allah ya. pentingnya kenapa hari ini anak-anak kita itu kadang-kadang responnya low. Ya. Karena Bahkan jarang dipapar sama itu ya. betul dipanggil aja kadang-kadang ngeslong gitu. Ngeslong itu nggak apa namanya Lama dipanggil tuh ngerespon ya. nggak respon. Dipanggil kurang respon di ini kurang ini. Kalau salah satunya ini terjadinya di sini. Oke. Itu kalau didorong mereka untuk cari tahu kenapa dan bagaimana soalnya misalnya gini, saya tertarik kemarin beli rumput mawar. Rumput mawar itu ternyata kalau pagi Rumput bunganya mawar kayak keluar gimana sih? semua. Rumput mawar. Iya, itu kalau pagi keluar semua bunganya, Zat. Loh, kalau kemarin beli kayaknya nggak ada itunya, nggak ada bunganya. Saya begitu sore, loh pada kemana nih? Rontoknya kok nggak ada. Ternyata dia apa? Kuncup gitu, kuncup Kuncup. dan jadi kalau pagi mekar. Ini jadi jadi mainan baru sama seperti gini.
ternyata kalau kita ngelihat bunga matahari itu dia perginya selalu ngadep ngadep mukanya ke apa namanya ke matahari gitu kan. Makanya disebut Matahari. bunga matahari. Ya, karena dia berusaha nyari. Jadi dia kalau di slow motion gitu dari pagi matahari naik itu terus ngadepin matahari terus gitu. Itu makanya dibilang sunflower itu yang bukan bukan masalah kewacinya Mbak Oli suka gitu ya, tapi eh, apa ada pergerakan yang secara jangankan itu deh saya aja baru belajar bahwa toren tertentu itu kalau nggak di apa kalau kata kata teknisinya kalau nggak di cat sama waterproof gitu ya nggak digelapin Ya, maka dia cenderung untuk muncul lumut sambil sambil apa namanya toren itu gampang berjamur jadi ya, wah, ini kan fotosintesa kan jadinya kan ya, betul, gitu betul, betul. jadi Masya Allah. Itu memunculkan mengapa dan bagaimana di mereka itu kira-kira apa aja yang mesti Nah, ditumbuhkan, Ustaz? ya, di sini yang sering terjadi itu masalahnya kita selalu memberikannya hasil, San. Hmm. Di orang tuh mohon maaf ya, mohon maaf Ajarkan sekali. proses berarti ya. Ya. Ajarkan tentang proses. Jadi bukan mengajarkan hasil karena hasil itu nanti itu jadi apa enggaknya itu gimana Allah gitu loh. Oke. Nah, ini yang sekarang hari ini tuh seringkali anak contoh lah, contoh aja, contoh kecil. Anak-anak itu kadang-kadang nggak tahu beras itu kayak tahu taunya nasi, tapi nggak tahu beras. Iya. Iya. Karena yang tersedia itu langsung jadi yang ini. Jadi bagaimana dia proses memasak nasi? Karena udahlah kamu itu tugasmu belajar, nah. Tugasmu belajar Hmm. udah di sana. Biarkan si sayuran ini jadi pun mereka nggak pernah tahu taunya sudah matang gitu loh. Iya. Iya. Padahal akhirnya apa? Bagaimana mereka menghargai makanan tuh hilang. Salah satunya kenapa? Karena ketidaktahuan terhadap realitasnya bahwa oh ternyata masak makanan itu ternyata tuh ada proses panjangnya loh, ya kan? Bahwa masak makanan ada proses panjang kayak gitu. Nah, di situ menumbuhkan curiosity-nya itu kadang dengan apa? Dengan ikut terlibat. Nah, makanya kalau waktu kemarin saya waktu ke satu holiday saya sudah sempat salah satunya adalah bagaimana akal itu terbentuk, dekatkan dengan realitas. Dekatkan dengan realitas apa? Libatkan mereka dalam proses. Libatin dalam proses-prosesnya. Oh, kalau ya sekarang ini kalau di game eh, Makanya di ini ya, apa namanya? beberapa Yang TK nggak tahu ini yang mereka disuruh yang free saya atau di pokoknya kalau ada yang salah saya, Ustaz. Jadi kadang-kadang anak-anak TK itu disuruh bawa apa gelas AMDK itu air air kemasan ya, itu disuruh bawa kacang hijau maka pas. Nah, ya. itu suruh nyatet hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari keberapa dia jadi kecambah itu segala macam. Itu jadi bagian yang mereka bisa eksplor juga, Ustaz. Betul. Nah, tapi ada kurang kuncinya. Zat. Setelah Hmm. kuncinya adalah menikmati hasilnya. Kadang-kadang kacang hijaunya dibuang. Oh, ya. Mestinya Penghargaan terhadap mestinya proses sampai itu iya, dengan mestinya sampai sampai bisa panen, Ustaz. betul bisa panen. Oke. Kalau di tempat kita ada nanti nanam nanam kangkung, nanam bayam. Nanti apa namanya? Setelah itu digunakan, nanti dimasak, dimakan. Lah itu akhirnya bagaimana mereka itu menikmati dan itulah saat ketika mengatakan alhamdulillah itu di situ. Makanya Hmm. petani itu disebut sebagai falahun, orang-orang yang menang itu. Iya. Ya kan? Bagaimana mereka itu ikuti proses sampai akhir, kemudian mereka memanen, dan manennya itu nanti digunakan untuk mereka, dan mereka itu ya tadi akhirnya mereka bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka itu di sini sebenarnya nanti kata ininya di sini, ujungnya di sini. Jadi Jadi kelemahan yang ya, membuat satu connection tentang bahwa ini Allah loh. Supaya bersyukur itu menjadi bagian yang artinya kalau itu eh, Allah yang bikin, maka akhlak kita dalam kehidupan ini seperti apa? Itu jadi ini juga nggak? Jadi pertimbangan untuk disampaikan ke mereka juga nggak? ya itu Sat. Jadi disitulah nanti di situ makanya tetap butuh butuh pemaknaan. Nah, dari pemaknaan nanti kan orang tuanya memaknai kan nih loh atau guru-gurunya memaknai. Nih loh nak, ininya begini. Bagaimana akhirnya akhlaknya. Nah, kok dan mungkin nanti kelihatan Sat, kok punya aku nggak tumbuh bagus, yang sana tumbuh bagus. Hmm, ya.
Nah, ini makanya tadi saya bilang dekatkan anak dengan realitas kehidupan itu situ. Jadi ba- bahkan nanti terkait dengan pekerjaan orang tuanya, Sat. Pekerjaan orang tuanya, orang tuanya dagang di Tanah Abang misalkan ya. Tanah Abang ya dia kadang-kadang kita udahlah. Kamu kalau saya dulu kan gitu kan, bapak saya petani, udah kamu tugasmu belajar, kamu nggak usah ikut ke sawah misalkan Hmm, gitu. hmm, hmm. Mungkin niatnya baik, ben nggak anaknya Ya. ben nggak ini gitu ya. Tetapi di satu titik ya itu nggak bisa seterusnya. Kenapa? Anak harus ikut terlibat dalam proses. Jadi saya memaknainya tidak hanya sekedar alam itu adalah alam itu adalah hutan, bukan. Tapi yang paling dekat dengan kehidupan dia, dimanapun dia berada. Bahkan saya bilang kalau di beberapa negara, di negara-negara Skandinavia misalkan, mereka itu karena mereka penghasil kayu, anak-anaknya diajari untuk membuat meja kursi dari kayu. Kalau di sini ibu bapaknya datang marah-marah, ngapain anak saya diajarin jadi tukang? Ya. Padahal bukan tentang tukang, tapi apa? Bahwa kamu kamu ini memproduk sesuatu yang kamu 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 hasilkan sendiri. Misalkan di sekolah misalkan kami membuat batik, membuat printing, Ya. membuat batik Ya. batik. Nah, setelah itu batiknya itu jadiin soal bantal. Bantalnya mereka pakai sendiri. Mereka itu gempuh apa punya apa ya? Punya kayak pride, seneng banget bahwa ini tuh Hmm. Jadi punya produk pride ya. saya lah, ini kreasi saya. Bukan hanya jangan sampai akhirnya kita buat sesuatu tuh hanya jadi sampah baru Ya. gitu. Perlu belajar apa? Seperti yang jenengan bilang tadi, apa urban gardening ya, atau smart farming yang kayak gitu, Iya, bikin di balkon rumah dengan pot hidroponik atau pakai Putus ya, Ustaz. vertikultur gitu kan kita kita bisa apa apa namanya pelin siram sains air dan cahaya gitu, punya tanggung jawab untuk nyiram dan segala macam, dan akhirnya ya tadi balik ke syukur gitu. ya. Bisa Ka- begitu nggak? Bisa sangat bisa. Nah, makanya kalau saya malah lebih ini saat dengan konsep keluarga madani kemarin. Ketika keluarga madani Ya. kemarin ada beberapa keluarga yang memang tidak punya ke kedekatan dengan alam secara langsung misalkan. Tapi ada yang jadi kalau saya Ya. Ya. bagaimana akhirnya kita punya keluarga-keluarga di sini misalkan ada keluarga-keluarga madani yang kalau punya belajar ini tempat saya aja yuk. Kalau belajar ini tempat saya aja. Jadi Hmm. anaknya Hmm, nanti hmm, juga hmm, bisa hmm. belajar. Misalkan gini, kalau pengen belajar belakrak, oh ke tempat Ustadz Ruli gitu kan. Misalkan gitu kan ini kan stereotipnya belakrak gitu ya, tukang belakrak, tukang nyandindi gitu ya. Ya. Kalau Ya. belajar belajar untuk dubbing dari ini ke Ustadz Dodi. Nah, belajar tanaman misalkan di sini ke siapa? Belajar ngopi di sini ke Ya. siapa gitu. Misalkan gitu kan. Kalau Mas Selo belajar apa Mas Selo? Kabin belajar apa Kabin? Belajar makan, makan, makan. Oh, makan. Beliau kan kuliner Ya, kuat, kulinernya kuat. Oh ya, berarti ini ya memang ahli kuliner Ustadz ya ininya. Patnya penikmat apa ya? Sama kayak saya. Nah, Saya tapi itu belajar ngaji mau satu dia. nah, jadi ini penting sebenarnya. Kenapa? Karena memang hari ini kita itu tidak mas saya bilang kita itu tidak sangat sempurna. Tetapi apa? Kalau memang tidak kita bisa, kenapa tidak kita keluarga lain? Makanya tadi Ya. inilah pentingnya lingkungan, Zat. Karena Hmm. lingkungan ini dari lingkungan itu banyak macamnya. Nah, nanti ini masuknya udah nanti nambah ke proses mastery. Jadi, oh kalau pengen belajar jurnalistik misalkan ke si X. Nah, itu nanti mendekatkan dengan realitas, walaupun masih kecil nggak apa-apa. Misalkan, Ya. oh kalau nanti gitu, nanti akhirnya, oh berarti semua rumah harus punya kandang, Zat. Semua rumah harus punya ini. Hmm. Ya, Enggak ya, gitu ya, juga ya, ya, konsepnya. ya, ya. Karena nanti, oh kalau kan siapa yang punya kambing, boleh nggak nanti anak saya ngelihat kambing di rumahnya. Dari situ nanti, oh sehari di situ main di situ. Bagaimana kambing itu harus dicariin makan. Bukan kayak Tamagotchi yang cuma digini gini gini udah dapet. Bukan gitu, tapi Ah, terus kemudian dia kambingnya makan. Kambingnya nanti punya anak, kambingnya begini begini. Ayam juga sama. ya, Apalagi nanti ketika setelah itu dikasih telur ayam, telur ayamnya diceplok ya, dia habis ngasih makan ayam, kemudian dia dikejar-kejar sama ayam gitu kan, namanya kadang-kadang ya. babu kan itu kan kalau kita deketin anaknya babunya yang ngejar gitu kan.
Itu secara siklus jadi tahu betul ya proses proses semuanya itu deh. Betul. Nah, Masya Allah. ini yang sekarang hilang saat saya Oh. bilang. Kalau dari ya kan kita apa ya ada aplikasi atau website yang menghubungkan anak dengan alam itu kan kadang-kadang ada tanaman apa pakai pakai aplikasi itu, oh ini kurang gula, oh ini kurang garam, oh ini tambahin pupuk, oh ini tambahin air, tambahin itu boleh juga begitu nggak atau nanti? Boleh, kan? Boleh. Itu berarti kan nanti bagaimana kita menggunakan teknologi ya. Teknologi itu kan tahap lanjut tuh. Berarti anak-anak yang Ya sudah ya. ini, nah mereka mereka nih SMP? SD pun sudah sebenarnya Oh oke. SD kelas atas, SD kelas 5 kelas 6 itu sudah Ya bisa. Kenapa? 45. Karena dia harus gini. Tanaman itu bagaimana kita pemuliaan tanaman, bagaimana kita memuliakan mereka. Nah, itu dari situ. Nanti anak-anak di sini nanti tuh kan mulai ketika itu dimunculkan saat ke mereka, ternyata lihat tuh si kecambah itu muncul. Gimana caranya ya? Nah, tapi jangan akhirnya kadang-kadang ini kita tuh jelaskan dengan penjelasan sangat ilmiah sekali panjang gitu. Anak-anak juga nggak butuh, lebih banyak butuh ya kan Mhm. sering kali mohon maaf ya kalau kondisinya guru biologi ya memang begitu. Tetapi kan Ya bahwa pendidikan tuh nggak hanya tentang itu gitu loh, tapi tentang ya kesemuanya. Nah makanya ini kenapa konsep sekolah Islam adalah bagaimana integrasi antara semuanya bahwa ya tumbuhnya kecambah. Kecambah itu tidak hanya tentang tentang proteinnya karena dia kedelai kan, dia bukan tentang proteinnya, ya. bukan hanya tentang proses tumbuhnya, tapi tentang semuanya. Bagaimana campur tangan Allah di sini, bagaimana Allah menumbuhkan, bagaimana kita itu sebenarnya cuma nanam tok, ikhtiar kita tuh dinanam, yang numbuhin tuh Allah. Jadi nggak pusing dengan istilah gajah itu binatang yang vertebrata sekaligus mamalia gitu, nggak begitu ya, Nggak, ya, Ustaz? anak-anak gitu, Puyeng, opo, puyeng. gitu, opo, gitu kan itu. Diajak ke itu, Ustaz. Mana Taman Ismail Marzuki kan ada planetarium, Ustaz. Ada pelajari sky map, kita datang ke mana? Ya, Ke Lembang mungkin ya, ke Bosya, ya. Imanoong, kita ke tempatnya Ustadz Hendro Setianto gitu. Bisa begitu juga. Sangat mungkin. Dan makanya kalau saya malah tadi ini jadi keidean baru saat kita nanti misalkan ada sesi khusus anak-anak belajar tentang kambing. Kita ngecamp 3 hari di Bogor tempatnya Mas Budi Farm misalkan. Kita belajar Ya, tentang ini di sana. Di memang ini bisa spot-spot ya. Jadi nanti kita anak-anak nanti ya. salah satunya di situ mereka belajar tentang lihat mata tentang apa tata surya. Nanti juga kita ini kan bagaimana tata surya dalam Islam seperti apa. Jadi memang diintegrasikan. Kalau ini bisa jadi kabin bisa menjadikan ini sebagai apa namanya agenda rutin. Misalkan 2 bulan lagi kita khusus tentang hewan, 2 bulan lagi kita tentang sungai, kemudian 2 bulan lagi tentang ini. Jadi tematik. Sekalian nanti akhirnya Kita orang kita bikin lomba lomba foto gitu kan? sangat Foto mungkin. daun, foto bunga, foto serangga, Terus bikin kemudian jurnal. nanti ada lomba video juga, video Hmm, bagaimana keluarga ayah bundanya bercerita tentang ini. Jadi Masya bagaimana Allah. Ah, menjelaskannya. seru nih. Jadiin udah, Bismillah deh. Kan saya bagian Ya. ngide, saya kan bagian ide doang ya gitu ya. Kan di Kan sini ada kan fitrah fitrah belajar datang dari observasi, ya, dokumentasi, habis itu ya, baru refleksinya dari kita betul sebagai betul fasilitator. iya Oke. betul Oke. itu. Nah seringkali yang saya proses refleksinya yang hilang. Hmm. Dokumentasi itu selfie-nya, Ya, bukan pada ya, ini yang jadi ini mohon maaf ya kadang-kadang ya. dokumentasi itu bukan pada dokumentasi ini ya, tapi bagaimana akhirnya mendokumentasikan semua prosesnya. Nah, ini juga nah, kalau ini bisa dilakukan fitrah belajar anak-anak insya Allah curiosity-nya tinggi karena keinginan tahu anak itu kan tinggi sekali. Ya. Tapi anak itu melihat api deketin. Tapi ketika dia Hmm. kena sedikit saja, dia udah nggak mau ngulangin lagi. Kenapa? Dia Ya, tahu. ya. Nah, bukan berarti nanti di iniin pegangin api juga nggak gitu. Kan panas sesuatu yang panas dia udah tahu. Ada Nah, kalau udah panas ada, sedikit nggak ada mau. kenyamanan dari dia. Iya, betul. Udah kayak Google Lens gitu, tinggal identifikasi langsung ini apa gitu kan, itu langsung bisa langsung lebih, nggak tahu ya, kalau saya ngelihatnya lebih ke modern, teknologi yang harus kita juga paham tentang itu Harus, gitu. betul. Itu membuat Betul. jadi kayak apa? Kita perlu bikin DIY eco tech
project gitu, Zat. Bikin project-project ramah lingkungan gitu. Iya. Kalau dulu kan ibu saya itu ngajarin di bawah itu dikasih pasir halus, terus geragal, Iya. habis itu sabut kelapa, Iya. habis itu lumpur, Iya. habis itu atasnya lagi geragal lagi, nanti pasir lembut di atas, Iya. terus arang terus sabut kelapa lagi. Itu ditambahin air di atas itu. Saya pikir sekarang teknologinya udah pakai beberapa median itu ternyata. Oh, dulu itu ibu ngajarin saya bikin filter air dan di bawah itu betul-betul airnya yang benar-benar bersih dan masya Allah itu gitu. Ya, ya, itu yang tadi, Sat. Itu kan mendekatkan dengan realitas. Nah, makanya ini kemarin istri punya proyek baru tentang membuat kain. Karena dia lagi, ini tanamannya sudah, ininya gimana, tapi bagaimana nanti menjadi, kalau papan kita sudah lah, insya Allah proses papan rumah kita sudah, Alhamdulillah ini. Tapi bagaimana proses pangan kita sedang proseskan. Nah, ini kita lagi dekatkan dengan proses sandang. Jadi kemarin kita belajar nenun, salah satunya nanti bagaimana ini nanti anak-anak paham. Jadi masih ini ya, masih masih di tingkat kita, masih tingkat keluarga ya. Keluarga kami yang rada-rada Ya. ini kan, oh ini bagaimana nanti anak-anak kenal tentang kain. Nanti dari kapas bagaimana nanti jadi kain. Memang tadi ternyata ya tadi Ustaz, kita dulu bayangin tenun itu kan waduh mesinnya gede-gede Ya, gini. ya, ya. Ternyata hari ini ada untuk yang kain sekitar 50-60 cm, ada produk yang dari Jepang itu ternyata ringan sekali. Oh, ternyata ya tadi kita tidak alergi dengan teknologi. Yang saya Hmm, maksudkan di sini, kita tidak alergi dengan teknologi. ya. Bahwa sekarang ada filter misalkan, nggak ada masalah. Cuma pertama, anak-anak dikasih tahu, nih loh, dulu filternya kayak pakai arang, pakai ini, pakai ini. Kalau sekarang mungkin filternya lebih lebih modern. Tapi dia tahu Ya, bahwa, ya. oh, Lebih tanpa simpel. ini pun sebenarnya bisa, Oke. Ya. gitu. Di sini sebenarnya. Jadi kita bukan, loh Ustaz, kenapa sih orang kita di YouTube lo banyak? Hmm. Di Hmm. YouTube banyak. Kembali lagi, layar itu tidak yang dikasih makan cuma matanya saja mungkin sama telinganya, tapi si taktilnya enggak. Padahal dari sinilah Ya. ketika dia merasakan, oh begini ya, sensasi itu kita kalau apa namanya anak-anak itu kalau lihat pantai kan, Kan sekarang kan banyak banyak ya banyak yang pakai VR sekarang, Zat. Pakai iya, augmented reality itu, pakai AR, iya, pakai apa kacamata atau pakai 3D ya. apa Hmm. simulator ya, Ya pakai simulator ya, gitu-gitu tuh itu sebetulnya apa tadabbur juga atau kalau betul imersif gitu kan buat saya oke lah itu kemajuan teknologi gitu. Tapi ya. kalau misalnya bisa dibawa ke alam itu sepertinya eh, apa mungkin orang sekarang nggak mau kotornya, nggak mau capeknya, nggak mau panasnya gitu mungkin Zat. Ya, di sisi itu saat hari ini tuh kan tadi ya, eh, nggak ada sebenarnya gini. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Cuma tadi memang ketika dia megang sesuatu itu tuh tetap akhirnya ada pengalaman yang tidak dirasakan ketika dia pakai simulator. Nah, pentingnya di Ya. situ. Jadi sebenarnya akhirnya realitas itu, nih ini pentingnya belajar realitas dan belajar proses itu di situ. Nanti jadi anak itu dimunculkan akhirnya, ih kok bisa sih? Mereka kan bertanyanya kok bisa sih? Iya kan? Lah, ada yang kadang-kadang anak-anak kan tanyanya lucu-lucu aja. Kenapa sih dia bisa punya anak, dia nikah gitu kan, misalkan gitu, ini sering kali ini dia nikah, pertanyaannya kan punya anak. Loh, itu apa namanya, berarti ini ya, kan logika mereka gini, berarti kalau kucing nikah dia punya anak, kalau kucing mah nggak nikah, kucing kawin. Lah apa bedanya nikah sama kawin? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan dalam tanda kutip kadang-kadang anak itu pertanyaan kan nakal. Ya. Nah, ketika dia tapi apa? Pertanyaan nakal ini harus tidak, misalkan gini, kita nggak bisa jawab. Kita kasihlah nanti dia belajar tentang proses tadi. Saya tidak ngomong pada tingkat menjawabnya ya. Tapi apa? Kadang-kadang itu terjadi karena mereka itu kurang kurang stimulan-stimulan lain. Kan, nah ini yang Ya. menurut ini yang penting banget di situ sebenarnya. Kalau kita bikin apa eco challenge gitu, Ya, seminggu tanpa plastik atau apa namanya daur ulang barang jadi karya seni kita bikin apa kan macam-macam tuh dari dulu tuh saya ingat banget wadahnya korek jazz itu kan apa ya, namanya eh Matches apa ya korek
korek batang ya, batang Ya korek ya. ini Itu korek, iya, ya, pentol korek itu kan. iya. Itu kan jadi macam-macam itu. Wadahnya sendiri bisa jadi kereta-keretaan, eh, bisa bangun gerbang, bisa apa segala macam. Ya, Terus dusnya odol, udah gitu campur apa kulit jeruk bali gitu kan. Zat. ya, Itu jadi, wah itu udah mewah banget lah. Sekarang pakai Tamiya, pakai RC, pakai udah macam-macam udah nggak seru, udah Roblox segala macam udah nggak asik gitu. ya, ya. Jadi jadi tadi apa namanya, proses eh, teknologi apapun itu untuk memudahkan, prinsipnya kan gitu, memudahkan. Tetapi juga tidak bisa menjadi menghilangkan. Nah, menurut saya jangan sampai menghilangkan proses alamiah. Nah, Kalau kalau kita memunculkan tanggung jawab sosial mereka, rasa peduli pada ciptaan Allah itu, sebagian orang tua merasa itu PR Zat, untuk ya. nanemin itu. Ah, tanggung jawab sosial. Nah, itu tadi tanggung jawab sosial itu ketika melihat mereka tadi, mereka terlibat dalam prosesnya. Mereka lihat dalam segala. Nah, ini kenapa mereka tanggung jawabnya nggak ada? Karena prosesnya tidak terlibat. Anak-anak itu, mohon maaf ya, saya bilang mohon maaf, seringkali membuang-buang makanan karena mereka nggak melihat prosesnya. Nggak tahu Hmm. loh mereka ininya. Ya hari ini dengan dalih bahwa udahlah beli matang aja lebih gampang. Yang nggak apa-apa di satu sisi kadang-kadang, tapi tidak selalunya harus ini kan. Bagaimana ternyata membuat makanan itu Ya, prosesnya panjang. ya. Ibunya itu dari pagi sampai ini harus di dapur dan dia ikut merasakan prosesnya. Dari situ dia akan menghargai. Itulah di situ Hmm. nanti penghargaannya di situ. Ya, ya, ya. Tahu Nah, tahu nilai lelahnya, tahu betul, value-nya gitu ya. betul. Secara tadi juga ketika bagaimana, nah, yang sering mohon maaf kadang-kadang eh, ada juga yang, itu jangan, itu tanaman mamah jangan diiniin. Nah, itu juga akhirnya itu juga jangan diini. Tapi libatkan mereka. Akhirnya rasa sayang itu muncul ketika bareng-bareng. Lihat bunganya tadi, dulu nggak ada bunganya, tiba-tiba muncul bunganya kan kayak kegembiraan. Ya. Habis itu bunganya kayak kalau saya nanamnya telang ya, telang nanti Hmm. dipanen, panennya kemudian dijemur, habis dijemur nanti kemudian dibuat minuman tambah jeruk nipis, tambahin madu. Mantap. Ya, akhirnya kita itu punya kegembiraan. Ini tuh produk kita loh. Anak-anak juga sama. Ini tuh Iya. produk kita. Mereka itu akan sangat dan mereka sangat seneng. Nah, ketika refleksi, jangan lupa ada apresiasi. Nah, di sini kurang Masya banget Allah. orang-orang tua kita Ya, itu ya, tentang ya. namanya apresiasi. Alah, semak Masya ngono Allah. tok biasa. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Eh, rasanya nggak arif juga kalau kita ngomong sendiri, nggak berbagi sama eh, eh, sahabat MK ini. Dan ini eh, sekolahan cuma ngoceh dong ini, Ustaz Ya, kalau konselor ini. Saya balikin dulu ke Ustaz Halis supaya kita bisa berbagi rahmat sama yang lain. Apa tuh Ustaz? Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan katsira. Baik jamaah yang Allah, kita saatnya untuk berbagi ya dengan para guru kita, Abah Ruli dan Uncle D, yang tadi sudah ngobrol banyak tentang bagaimana fitrah belajar yang sungguh Allah sudah install dalam diri anak-anak kita dan dalam diri kita sungguhnya dan sampai berhenti kita belajar karena belajar itu memang tidak boleh berhenti Ustaz, ya. Sampai kapanpun belajar terus menjadi salah satu fitrah yang harus kita kembangkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita dalam hal mempelajari hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dan sebagaimana kita juga berlomba untuk beramal soleh. Silakan yang ingin sharing atau bertanya, mumpung ada Abah Ruli yang Masya Allah ya, super sibuk ya. Eh, Sekarang ada di Johar ya. Johor apa Johar? Masya Allah. Silakan. Bisa dipaksa Ustaz kalau nggak ada Ustaz. Masya Allah. Ini Suaranya biasanya putus-putus, Ustaz. ada kelas 30 lah kita kelas, eh, di setelah kajian kita itu Qadarullah harus meninggalkan Zoom lebih cepat.
Baik, Mbak Nana silahkan. masih ada waktu sekitar 10 menitan lah ya, insya Allah. Tadi Bunda Syari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Zuna, Coach, Coach Ruli, Ustadz Khalis, Ustadz Dodi Aljambari. Eh, aku boleh izin sharing nggak, Coach? Silakan, silakan Bunda. Eh, izin terkait tadi tentang proses Coach Ruli, Ustadz Dodi. Jadi memang Nana sharing berdasarkan apa yang ketika Arya ya, Ustadz Dodi selalu bercerita tentang bagaimana proses tumbuh kembang belajar berproses selama 1 tahun terakhir ini di pedalaman Sigi ya Ustadz. Ya. Jujur saja apa yang menjadi tadi Coach Ruli sampaikan itu menjadi PR besar untuk Republik ini terkait dengan bagaimana proses belajar mengajar. Ini tidak hanya serta-merta tentang orang tua saja, tapi lebih besarnya adalah pemerintah kita di bidang pendidikan. Sangat disayangkan ketika sebuah proses pembelajaran di dalam hal-hal yang baik, suatu organisasi yang baik, yang sangat organik banget ini, yaitu Indonesia Mengajar, tapi terhempaskan oleh quote and quote-nya dengan sebuah paradigma di dalam para sponsor-sponsor ini yang akhirnya tumbang, Ustadz. Ya. Karena mereka selalu berpikir orientasinya adalah hasil, angka. Jadi ketika para pengajar-pengajar muda ini mengimplementasikan apa yang di entry oleh para pendidik sebelumnya untuk dikembangkan di daerah dan pada anak-anak yang sangat haus dengan pendidikan, tapi ternyata ini tidak bisa berkelanjutan dikarenakan itu tadi, Ustadz. Ada hal yang selalu diinginkan oleh para sponsor ini adalah kalau udah setahun harusnya hasilnya angkanya sekian. Dari jumlah anak pelajar 100 harusnya sekian %, itu angka-angkanya 8, 7 yang tadinya. Tapi kalau di mereka ini didoktrin adalah bagaimana seperti tadi yang Coach Ruli sampaikan. Bagaimana mereka berproses mengenal alamnya sendiri dan bagaimana itu bisa terbentuk lebih juga kepada menghasilkan para guru-guru yang tadinya selalu orientasinya adalah oh ya kalau kerja itu jam sekian sampai jam sekian, hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Nah sementara mereka dididik untuk menghasilkan anak-anak yang bagaimana dari 100 itu minimal ada 3 atau 5 atau berapapun yang bisa menghasilkan pendidikan berkelanjutan di Iya. desanya kelak. Jadi lebih tumbuh ke moral juga, Ustadz. Bahkan cara pengajaran mereka tuh benar-benar dibawa ke alam, benar-benar tadi kayak Ustadz Ruli sampaikan. Bagaimana itu ikan bertumbuh dan daun itu bisa jatuh tuh kenapa gitu. Itu semua benar-benar konsep yang sangat indah dan sayangnya sekali lagi masih belum didukung oleh sistem yang kembali lagi pada orang tuanya sebenarnya di daerah tuh sangat sangat antusias, Ustadz. Bahkan ini udah menjelang 1 bulan. Bulan ini adalah bulan perpisahan mereka. Insya Allah akan kembali lagi ke kota masing-masing tempat orang tuanya tinggal. Ini udah pada nangis karena menanyakan, Pak Guru apakah tidak ada lagi guru yang akan melanjutkan kami? Ini dari 8 desa untuk Sigi, 8-8-nya sementara tidak berkelanjutan lagi di angkatan yang berikut, Ustaz. Karena banyak sponsor yang mundur. Ya. Bahkan ketika artinya Pemda ini dikembalikan, apakah Pemda ingin dari sekian desa ada nggak yang ingin dana itu aja pun nggak muncul. Ya. Maka kita dalam kaitan ini sangat menggiatkan itu tadi iuran publik. Jadi mengembangkan niat baik para orang-orang yang masih peduli di dunia pendidikan. Ya.
Itu sekedar sharing ya, Ustaz, Ya, tapi jujur aja menjadi keprihatinan yang mendalam. ya, ya. Ya memang inilah realitas saya bilang. Di sisi lain memang ada pihak yang selalu ngomong tentang kuantifikasi. Kuantifikasi itu tentang jumlah. Dan itu makanya selalu dulu dikatakan bahwa sekolah itu urusannya lebih pada bagaimana menciptakan buruh-buruh pabrik. Kan gitu kan. Nah, ini yang kita ini kan bahwa belajar itu tentang bagaimana mereka bisa tahu tentang kehidupan, memaknai kehidupan. Kalau sekolah itu cenderung ngomong jadi buruh pabrik ya tadi, pendekatannya kuantitatif, pendekatannya kuantitas. Ini kalau kayak begini nanti pelatihan setahun jadi apa? Pelatihan setahun nanti ininya bagaimana? Pendampingan setahun dia bagaimana? Pendekatannya sangat kuantitas banget karena membuat anak-anak ada standarnya. Wah, anak-anak yang jadi standar. Pertanyaannya gini, standar normal itu yang hidungnya mancung atau pesek? Yang disebut normal kan nggak ada kan sebenarnya. Iya, Ustaz. Ini yang hari ini tuh kan semuanya akhirnya distandarkan dengan standar-standar proses, mohon maaf, standar pabrik. Akhirnya makanya itu yang sekarang kalian terjadi dan ini bergesernya pendidikan tuh di situ bukan lagi tentang kualitas kualitas kehidupan. Orang itu ketika pendidikannya berjalan dengan bagus, dia akhirnya menghargai kehidupan. Bukan tentang seberapa banyak yang saya peroleh, tapi sebenarnya kalau saya ingat banget yang disampaikan oleh eh, guru kami di apa namanya terkait dengan kehidupan ini. Kehidupan itu bukan seberapa banyak yang kita dapatkan dari alam, tapi seberapa banyak yang kita kembalikan kepada alam. Kalau dalam konteks permaculture ya, dalam konteks ini. Jadi hari ini, kenapa ketamakan itu terjadi? Karena mereka hanya bagaimana mereka bisa mengeruk dari alam, bukan apa yang kita bisa kembalikan kepada alam. Nah ini yang mindset. Nah ini kan semuanya tentang belajar. Tapi kembali lagi saya bilang, kita tidak bisa merubah semuanya karena kemampuan kita adalah bagaimana. Kalau kita tidak bisa beli lampu yang selampu 100 watt, ya udahlah kita nyalakan lilin di rumah kita, di pojokan kamar kita, kita terangi rumah kita dengan kebaikan. Kalau kita belum bisa apa namanya, mewarnai banyak hal, kita warnai keluarga kita. Makanya tadi konteks keluarga Madani yang kemarin disampaikan Ustaz Dodi, ini menjadi satu konsep menurut saya bagaimana kita ini berarti mulai membesar. Kemarin hanya ngomong satu keluarga kita tok, tapi bagaimana sekarang kalau dalam bahasanya ditaahikan, dipersaudarakan, akhirnya menjadi membesar bahwa ayo nih kita mulai berjamaah, keluarga-keluarga ini pengetahuannya nambah, persaudaraannya nambah, dan kalau tadi DNA keluarga masing-masing nanti ketahuan. Akhirnya dari situ mulailah kita bisa bekerja sama, berkolaborasi. Oh, keluarganya Ustaz Dodi begini, keluarga saya begini. Ya udahlah nanti kapan-kapan ke Kediri, misalkan 5 keluarga ke Kediri datang ngecamp di rumah belajar apa. Nanti misalkan belajar nenun, belajar apa, monggo. Nanti misalkan seperti itu. Itu akhirnya akan jadi. Kita kan tadi saya bilang karena dunia kapitalis sudah kalau kayak gitu udah berat. Saya udah waduh itu berat banget deh urusannya panjang dan kali lebar lah seperti itu. Sama izin sedikit juga, Ya, Ustaz, tentang kalau kami itu, apakah salah ketika, putri kami yang bungsu itu, bila bicara tentang apa yang terjadi dalam kesehariannya di pondok, ya, dan bagaimana hasil yang dia dapat, kami berusaha untuk tidak mereview, mengapresiasi, angkanya, Ustaz, ya, ataupun, prestasinya. Tapi ya, yang kami tanyakan adalah dengan siapa dia berproses dan bagaimana caranya untuk mencapai di titik itu. ya, Jadi rasa penghargaan kami lebih kepada prosesnya, yes, bukan kepada hasil akhirnya. Karena saya lihat matanya tuh langsung berbinar-binar ketika menceritakan dia bertumbuh dengan siapa. ya, Itu yang, kami mencoba untuk, terus-menerus belajar dan bagaimana juga sang kakak yang tadi yang jadi pengajar muda ini, merubah sistem dari anak-anak yang tadinya, memegang gadget itu menjadi dalam waktu sekian bulan menjadi pencinta buku. Itu ya, yang menjadi, poin plus sekali ketika akhirnya, kita melihat, mengapa dirinya terpilih karena memang basic-nya kan bukan basic seorang pendidik tapi ya, seorang ya, sarjana ekonomi, ya, tapi berhasil mementahkan sebuah, kebiasaan
yang anak-anak sekarang lakukan, yaitu tidak bisa hilang tanpa gadgetnya, kemudian berubah menjadi seorang pecinta buku. Ya, Seperti itu, Ustaz. ya, Harry, insya Allah itu apa namanya? Insya Allah itu tentang itu menginspirasi dari situ. Jadi akhirnya memang saya bilang di guru-guru itu kenapa mulai kehilangan ruh ketika mereka hanya memotivasi tidak menginspirasi. Yang dilakukan anak ibu itu dari menginspirasi anak-anak. Inspirasi itu akhirnya mereka membuat tadi ya. Makanya seorang guru itu kalau di dalam ada sebuah buku yang namanya Mountain Mover, pemindah gunung. Mhm. Seorang guru itu bisa memindahkan gunung. Lewat apa? Lewat mulutnya, lewat inspirasi dari mereka, bagaimana akhirnya orang itu bisa bergerak gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang munculkan hari ini. Makanya kalau untuk menjadi guru bagaimana dia qaulan syadida, qaulan layyina, qaul nanti di dalam Al-Qur'an tuh banyak banget ininya. Itu bisa dikuatkan. Nah, tapi kembali lagi hari ini saya ingin kata kuncinya hari ini bagaimana anak-anak dalam konteks belajar fitrah belajar ini ayo dekatkan dengan realitas-realitas kehidupan. Nah, Ya. Ustaz. Nah, Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Pak ya kok. Ya, nanti kayak misalkan di Sulawesi jangan diajari tentang kereta api, nggak nyambung saya bilang gitu. Iya, iya benar sekali. Iya, karena di Sulawesi yang punya kereta api itu cuma Makassar doang, yang lain nggak ada kereta. Di Ambon diajari kereta api nggak. Kalau nanti belajar kereta api di Jawa aja. Kalau mereka tuh bagaimana ke laut, bagaimana mereka dekat dengan laut. Ini kedekatan realitas dan nanti refleksinya jangan lupa. Tidak hanya di discovery, tidak hanya nanti di observasinya saja di dokumentasi, tapi di titik ujungnya refleksinya adalah semuanya ciptaan Allah. Allah memberikan ini di sini dan kemudian akhirnya mengatakan tadi ma khalaqta hadza batila. Tidak ada Ya. yang tidak ada yang ini gitu. Iya, insya Allah Ustaz, semoga apa yang sebenarnya mereka cita-citakan keberlanjutan dan tidak berhenti di mereka saja, dan insya Allah doa kami adalah semoga anak-anak di Indonesia dimanapun, di pedalaman manapun mendapatkan pengganti guru-guru yang jauh lebih baik, lebih berkah ilmunya, dan lebih meluas lagi kebermanfaatannya. Itu sih yang kami harapkan di hari-hari terakhir ini, terus mengencangkan doa agar anak-anak ini punya hak yang sama sebagaimana anak-anak di Pulau Jawa pada khususnya. Amin, amin. Ya, cukup Ustaz Khalis. Karena saya juga sudah ditunggu di sebelah. Masya Allah. Sudah jam Baik ya. 7:30 kan di sini udah ini. Iya, iya. Nanti Bunda Nadia japri aja lah ini kalau masalah ini ya, ngatur bagaimana anak yang ingin eksplorasi Sedikit, dengan Bunda Nadia sedikit. Ya memang fitrahnya anak begitu. Fitrahnya anak begitu. Iya, insya Allah ya. Dan itulah yang tetap ya, itu juga bagian dari ngaji sesungguhnya ya, Betul. menemani anak untuk eksplorasi itu adalah bagian dari implementasi ngaji kita. Karena sungguh ketika kita ngaji ilmunya banyak tapi lupa untuk mempraktekannya, jadi jangan-jangan keberomak dan termasuk dalam Al-Quran disebutkan ya, orang yang cuma bisa berkata tapi tidak bisa mengamalkannya. Baik, Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, Ustaz Dodi Abaruli yang menemani kita sejam lebih ini untuk sama-sama kita belajar tentang fitrah al-munazzalah. Sesungguhnya kalau kata Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah ya, al-fitrah munazzalah ini itu fitrah yang sudah Allah turunkan kepada kita, yaitu adalah salah satunya setelah fitrah iman adalah fitrah belajar yang sudah Allah insaf untuk kita semua bisa mempelajari apa yang jadi kebermanfaatan untuk diri kita dan juga keluarga dan juga untuk umat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء
أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين